Amin. Shalom Bapak Ibu. Silakan duduk. Puji syukur kepada Tuhan. 35 menit ke depan kita mau belajar tentang firman Tuhan Bapak Ibu ya. Kita mau mulai langsung aja mulai buka, tolong saya ayat Mazmur 90 ayat 12. Ini pujian yang kita dikatakan di situ, ajarlah kami sedemikian ya. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijak. Amin. Ada kata-kata yang sering kita dengar, orang bilang begini, orang bodoh mengulangi kesalahannya berkali-kali. Orang pintar belajar dari kesalahannya. Tetapi orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Amin. Hari ini Musa mau mengingatkan kita untuk belajar. Sebelum kita mulai ini, kita lihat dulu latar belakang ayat ini ya. Ayat ini ditulis di dalam Mazmur 90. Mazmur 90 adalah satu-satunya pasal yang ditulis oleh Salomo. Ditulis oleh Musa. Kitab Mazmur ini kitab yang luar biasa. Kalau orang zaman dulu, orang Yahudi, kitab Mazmur ini kitab yang paling mereka utamakan. Kitab Mazmur juga dikenal dengan Tauratnya David, Tauratnya Daud. Kalau Taurat Musa itu 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Mazmur terdiri dari 5 kitab, tapi disebut jilid. Kejadian itu refleksinya adalah Mazmur 1 sampai Mazmur 41. Itu nanti saya berharap apa yang saya sampaikan hari ini nanti di kul-kul, di farmsel, coba kita kupas belajar tentang ini semua. Nanti kalau waktu banyak kita punya tabel untuk bagaimana hubungan antara Kejadian dengan Mazmur 1 sampai 41 yaitu jilid pertama. Kalau Bapak Ibu buka Alkitab itu ditulis itu. Jilid pertama itu adalah Mazmur 1 sampai 41. Mazmur 42 sampai dengan 72 itu adalah kitab Keluaran. Itu jilid kedua daripada Mazmur. Jilid ketiga adalah Mazmur 73 sampai Mazmur 89. Itulah imamat yang bicara banyak tentang kekudusan. Mazmur 90 sampai Mazmur 106 itu adalah jilid yang keempat. Itulah refleksi dari Bilangan. Dan Ulangan itu direfleksikan dengan Mazmur 107 sampai 150. Nah, kenapa saya mau bicarakan ini? Karena ayat ini nanti akan membukakan satu gambaran kepada kita seperti apa. Mazmur 90 ini ditulis oleh Musa yang sudah melihat bagaimana umat terhadap Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu, sebelum Mazmur Musa minta Tuhan mengajar, Musa telah melihat banyak sekali hal-hal yang mengecewakan Tuhan. Kalau kita lihat Bapak Ibu, di dalam Mazmur 3, bicara siapa kita. Mazmur 90 ayat 3 berkata, kita ini semua akan kembali jadi debu. Kalau Tuhan perintahkan, kembali jadi debu, kita jadi debu. Jadi siapapun Bapak Ibu, dan Musa mau mengingatkan bahwa kita ini fana. Kita ini semuanya nanti akan menjadi debu. Apapun yang kau pertahankan hidupmu, apapun yang engkau banggakan, percayalah. Musa mau mengingatkan kita bahwa kita ini sesungguhnya akan kembali jadi debu. Dengan kata lain apa? Kita ini semua akan meninggal. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Kita di dunia ini sementara.
Kita mau belajar Bapak Ibu. Ayat 4 dan 5 berkata, 1000 tahun itu bagi Allah itu sama seperti hari kemarin. Singkat sekali. Dikatakan seperti apa? Waktu itu singkat. Seperti orang penjaga. Sebentar aja. Hidup kita ini singkat sekali. Ayat 5-6 berkata apa? Juga kita ini, Tuhan kalau mempas kita seperti menghanyutkan seperti air. Seperti mimpi, seperti rumput yang pagi tumbuh, siang berkembang, petang layu, lisut, nggak ada arti apa-apa. Jadi bicara begitu singkatnya hidup ini. Ayat 897 itu bicara bagaimana umat jatuh dosa tidak menggunakan waktunya dengan baik. Musa melihat sekali ini Bapak Ibu. Jadi kita mau belajar. Hari ini Tuhan janjikan. Kalau Musa memimpin umat Israel keluar dari Mesir, dari perbudakan Mesir, Tuhan Yesus lahir membawa kita dari budak dosa untuk menuju kehidupan yang kekal. Amin. Tapi bagaimana umat yang dibawa dari Mesir Bapak Ibu? Alkitab mencatat, kalau kita lihat dari Keluaran 12 ayat 37, 38 ya. Dari Rames, Musa membawa umat Israel itu. Jumlahnya nggak tanggung-tanggung Bapak. 600.000 laki-laki yang siap perang, artinya 20 tahun ke atas. Dibawa keluar. Janji Tuhan adalah untuk membawa mereka ke tanah Kanaan. Membebaskan mereka dari perbudakan Mesir. Tapi apa yang terjadi? 1 bulan keluar, mereka sudah berontak. Bersungut-sungut. Marah sama Musa. Musa lagi ketemu Tuhan di Gunung Sinai. Mereka tidak sabar. Dalam perjalanan, nggak ada minum, marah. Sampai ke laut mati dikejar oleh Firaun. Marah ngambak, Tuhan buka jalan. Mujizat demi mujizat Tuhan tuntut, tapi mereka marah. Sampai bulan ke-14, puncak kemarahan Tuhan terjadi di Kades Barnea. Di mana saat itu Tuhan memerintahkan pemimpin kedua suku untuk mengintai tanah Kanaan. Untuk melihat apa yang dijanjikan Tuhan. Betul atau enggak. Daerah yang penuh dengan susu dan madu. Mereka pergi semua melihat. 40 hari mereka pergi mengintai. Setelah pulang, 10 semuanya bersungut-sungut. 10 ini berkata, kita dibawa untuk mati di sana. Kita nggak bakal bisa masuk tanah Kanaan. Mungkin mereka dalam hati ini, kita ditipu, kita dibohong. Setelah sampai di sini ternyata kita nggak mungkin masuk tanah Kanaan. Tuhan janji itu bohong. Karena apa? Di Kanaan orangnya, orang-orang yang suku enak itu raksasa semua. Kita ini hanya belalang di depan mereka dan kita nggak mungkin masuk. Masuk kita sana kita akan dilahap seperti mereka melahap belalang. Mereka sungut-sungut, mereka tidak mau percaya Tuhan. Tapi ada 2 orang yang luar biasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Yosua ini menjadi abdi Musa. Yang melihat belajar dari Musa tentang satu ketaatan kepada Tuhan. Demikianlah Musa taat dengan Tuhan, dengan janji Tuhan. Yang dilihat sama. 12 pengintai melihat objek yang sama, Kanaan yang sama.
Tetapi 10 melihat dengan cara dunia lihat. Musa dan Kaleb melihat dengan kacamata Tuhan. Yosua dan Kaleb berkata, tidak, kita akan masuk. Kita akan mengalahkan mereka. Kita akan menghancurkan mereka. Di situ Tuhan marah. Sebenarnya Tuhan mau musnahkan mereka di saat itu. Dengan 10 orang ini semua ngikutin dia. Tidak ada yang percaya Musa. Enggak percaya dengan Musa, dengan Yosua dan Kaleb. Nah, Tuhan mau musnahkan mereka saat itu. Tapi Musa pertimbangkan. Musa ngomong sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau engkau musnahin mereka, mereka akan berkata, benarlah apa yang mereka katakan. Bahwa Tuhan bohong, Tuhan tidak mampu bawa kita masuk tanah Kanaan, maka kita dimatikan semua. Kalau itu terjadi, maka dampaknya tidak baik. Akhirnya Tuhan bilang, oke, diberi kesempatan. 40 hari mengintai. 40 hari berarti 1 hari 1 tahun. 40 tahun mereka dikelilingi, diputerin. Bapak Ibu, apa yang harus kita pelajari ini? Yang membuat umatnya keluar dari Israel yang umurnya 20 ke atas itu, semuanya tidak ada yang masuk tanah Kanaan. Semuanya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb, angkatan keluar dari Mesir itu yang masuk. Kenapa Yosua dan Kaleb bisa masuk? Karena Yosua, Kaleb melihat dengan iman. Sedangkan umat yang keluar dari Mesir itu melihat dengan dunia pikiran. Refleksinya apa hari ini kita? Periksa diri kita. Hari ini Tuhan janjikan kita untuk masuk kehidupan kekal. Percayakah kita? Terus percaya kita itu seperti apa? Di dalam proses kita masuk ke dalam kehidupan kekal itu, banyak persoalan yang kita hadapi. Bagaimana cara kita menghadapi persoalan? Masalah. Tidak ada manusia yang lepas dari masalah. Amin. Apakah masalah membuat kita tidak percaya? Apa kita sungut-sungut seperti umat Israel? Sungut-sungut. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu baca dengan sungguh-sungguh di dalam cerita ini Bapak Ibu. Satu kisah yang luar biasa. Mujizat Tuhan terjadi di dalam perjalanan umat Israel 40 hari itu. 40 tahun itu bukan kaleng-kaleng. Mujizat yang luar biasa yang setiap hari mereka lihat. Coba Bapak Ibu pikirkan. Umat Mesir itu saat itu jumlahnya 3-4 juta orang. Tapi umat Israel yang keluar dari Mesir itu hampir 2 juta orang. 600 yang siap perang umur 20 tahun ke atas, tidak termasuk orang tua. Plus istri, plus anak-anak, plus orang tua, plus bangsa lain yang ikut. Bagaimana Firaun gak stres? Coba Jakarta ini, yang dihuni 12 juta. Baru 3-4 juta aja keluar orang mudik, Jakarta seperti lumpuh. Kalau 7 juta orang penduduk Jakarta ini keluar dari Jakarta ini, kira-kira gimana? Jakarta bisa jalan? Kantor-kantor kementerian segala itu bisa jalan? Busway bisa jalan? Pada supir pulang kampung semua? Itu yang ditakutkan Firaun. Tetapi saya nggak bicara ke situ. Kita bicara Bapak Ibu. 2 juta orang berangkat. Gimana nyiapin logistiknya? Makannya gimana ngaturnya? Nyari tempatnya gimana? Aurel ini mau ngadain retret ini 30 orangnya nyari tempat udah kelimpengan. Hari ini belum dapat tempat. 2 juta dibawa Musa.
Kalau berjalan ini Bapak Ibu, kalau berjalan, deretan ada 50 orang ke sini, 50 orang nih, ke belakangnya itu 400.000 meter. Sama dengan berapa? Coba. 4.000 kilo. Masuk di akal nggak Bapak Ibu? Kalau makan mana roti, terus kalau makan burung puyuh, berapa banyak burung puyuhnya? Satu burung puyuh dibagi 4, 500.000 burung puyuh terbang gelap gulita udah itu. Nggak sampai situ. Habis makan ngapain? Habis makan ngapain? Menyiapkan sanitasinya gimana? 2 juta orang. Dulu nggak ada MCK. Anggaplah lobang, bikin lobang, buang, bikin lobang. 1 hari 2 juta lobang. Bapak mau masuk akal nggak? Pasang tenda. Tenda untuk 2 juta orang itu gimana masangnya? Masuk akal nggak? Semua nggak masuk di akal. Tetapi sejarah mencatat itu. Ini mujizat terbesar selama 40 tahun yang dilihat orang masyarakat, tetapi tetap sungut-sungut. Periksa hari ini hidup kita seperti apa. Selama kita ikut Tuhan seperti apa. Kalau kita bisa sampai hari ini, dari lahir kita persoalan kita banyak kita sampai hari ini, kita tetap mengucap syukur karena semua oleh karena Tuhan. Ini yang Tuhan mau ajar kita. Memperoleh hati yang bijak, belajarlah dari kesalahan umat Israel. Oleh karena itu, bagaimana caranya? Tidak ada lain. Hikmat yang Musa dapat adalah Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Menghitung hari bukan bicara 1, 2, 3. Amin. Menghitung hari artinya makna hidup kita. Apa yang telah kita lakukan. Apakah kita sebagian dari orang yang bersungut-sungut itu? Dikit-dikit ngeluh. Dikit-dikit marah. Hari ini kita belajar, Tuhan ajar kami. Kita nggak orang sempurna. Amin. Kita mesti belajar. Belajar dari umat Israel. Mereka semua gagal. Jangan sampai juga kita gagal. Jangan sampai kita gagal. Amin. Sayang. Kalau saya ilustrasikan satu tiket Bapak Ibu. Kita udah dapat tiket ke surga. Perjalanannya 70 tahun. Kata Musa berkata umur kita 70-80 tahun. Perjalanan pesawat itu 70 tahun. Waktu pesawat mau take off, mau masuk ke pesawat. Baru mempersiapkan semua protes di pesawat itu. Disuruh diam, duduk, pasang seatbelt tapi nggak taat. Berdiri, pergi ke WC, urusan mati, urusan pergi makan, minta minum, pramugari pusing urusan yang begitu. Akhirnya delaynya 40 tahun. Pesawatnya jadi delay 40 tahun. Kalau udah delay 40 tahun apa yang terjadi? Sedangkan waktu itu 70 tahun untuk sampai surga. Tinggal 30 tahun. Sampai nggak ke surga? Sampai nggak? Nggak sampai itu. Landing di tengah laut. Makanya mereka landing di padang gurun semuanya mati. Hari ini ada tiket keselamatan buat kita. Amin. Jangan berkata sekali selamat tetap selamat. Hati-hati. Kita belajar. Ikut Tuhan. Percaya apa yang Tuhan janjikan. Amin. Jangan lihat mata dunia. Kalau kita melihat mata dunia tidak ada yang masuk akal. Amin. Nggak ada yang masuk akal semua. Saya tuh kalau baca ya, saya belajar ini, saya ngerenungin. 2 juta orang itu gimana ya? Bebaris itu 40 kilo di belakang itu 20 kilo. 2 juta orang itu. Tahu nggak? Kalau duduk rapat aja nih, seperti nonton sepak bola, itu 30 kali stadion GBK. Stadion GBK itu tahu nggak luasnya berapa?
14,4 hektar. Kalau 30 kali berarti perlu 400 hektar luasnya untuk ngumpul 2 juta orang. Belum lagi setelah dari Barnea, Kades Barnea, setiap hari orang mati 40-50 orang. Karena 40 tahun mati semua 2 juta orang. Dihitung aja per hari berapa yang banyak yang mati. Kira-kira ini dimakamin nggak nih? Kalau dimakamin, kerjaan mereka hanya makamin aja tuh. Ya, itu kurasa udah nggak pakai ibadah lagi ya. Tapi itulah yang terjadi. Hari ini hidup kita kadang-kadang nggak mungkin nggak. Amin. Oleh karena itu yuk jangan melihat apa yang dilihat oleh dunia. Percayalah Tuhan. Fokus kepada janji Tuhan bahwa setiap kita orang yang percaya akan diselamatkan. Satu saat nanti maka kalau engkau hidup benar dan taat, Tuhan yang akan datang kepadamu. Hari ini Tuhan dalam hati bagi kita. Ada tiket kita surga. Ada surga jaminan kita. Seperti Yosua dan Kaleb udah masuk ke tanah Kanaan. Pertanyaannya, setelah Yosua dan Kaleb masuk ke Kanaan, apa udah selesai? Udah selesai masalah? Baru nyebrang sungai Yordan yang dihadapi apa? Tembok Yeriko. Teman-teman udah sering ke Israel kan? Tembok Yeriko itu tebalnya 4 meter itu. Belum ada doser itu. Nggak masuk di akal. Dengan apa? Tuhan punya cara. 13 kali keliling rubuh. Dahsyat nggak? Setelah itu selesai? Belum selesai. Hadap prajurit Ai. Prajurit Ai itu nggak banyak sebenarnya. Waktu disuruh pengintai pulang bilang apa? Ai dikit orangnya. Nggak usah kita yang berangkat semua. 3.000 kita bisa kalahin dia. Tetapi apa yang terjadi? 30 orang mati, orang Israel lari terbirit-birit dihajar sama orang Ai yang sedikit itu. Karena apa? Karena tidak taat yang apa Tuhan bilang. Tuhan udah bilang kalau engkau perang jangan curi. Ternyata akan mencuri emas, perak, kain-kain sutra yang bagus diambil, digali, ditanam di rumahnya. Dosa akan membuat apa? Umat Israel dihajar Ai. Tapi setelah akan dimatikan, dihancurkan, dibunuh, akhirnya menguasai Ai. Habis itu masalah belum selesai. Ada 5 kerajaan yang harus dikalahkan lagi. Setelah itu 31 kerajaan yang dikalahkan oleh Musa. Dan Kaleb mengalahkan Hebron. Merebut Hebron. Tahu Hebron itu tempat yang paling itulah yang membuat 10 pengintai takut. Waktu melihat Hebron, 10 orang bilang kita menjadi belalang. Karena di sana siapa? Karena ada orang enak. Badannya tinggi-tinggi bisa 3-4 meter. Kita gak mungkin. Tapi Kaleb bilang Tuhan menyerahkan itu kepada kita. Makanya semua dari 11 suku. Waktu itu diundi pembagian tanah. Kaleb maju pertama. Kasih Hebron buat saya. Kasih Hebron buat saya. Hebron direbut oleh Kaleb. Orang-orang enak. 3 kelompok orang enak. Semua dibunuh oleh Kaleb. Kenapa? Ketaatan. Amin. Kita akan bisa mengalahkan apapun selama kita taat dan benar-benar kita belajar sama Tuhan. Kita belajar dari umat Israel. Jangan ada yang sungut-sungut. Jangan mati di padang gurun. Penerbangan kita masih panjang. Amin. Ya amin. Tapi yang tua-tua ya bukan berarti udah dekat ya. Amin. Siapkan hatimu.
Terus kenapa saya bawa cerita begini? Kenapa saya mesti bawa firman ini supaya kita belajar itu? Apa sama Michael doang? No. Paulus berbicara tentang peringatan orang Israel ini untuk jadi gambaran kita. Coba. 1 Korintus 10. Ini kita baca. Saya baca pelan-pelan. Ya, Bapak Ibu perhatikan. 1 Korintus 10. Paulus berkata, aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Ini bicara 2 juta orang di padang gurun. Amin. Ini Paulus. Kalau ada perikopnya, di sini nggak bisa ada perikop ya. Coba lihat perikopnya apa. Israel suatu peringatan buat siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Perhatikan, yuk ayat kedua. Saya akan baca sampai ke ayat 11. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Terus, mereka semua makan makanan rohani yang sama. Terus, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah, ayat 5. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan. Ini peringatan, Paulus memperingatkan. Ayat ke-6. Semua ini terjadi sebagai apa? Contoh bagi siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Sebagai contoh untuk Bapak, Ibu, dan saya. Untuk memperingati kita supaya jangan menginginkan hal-hal yang seperti yang telah mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat? Nih, saya bicara lagi. Konteks ayat ini ditulis. Ayat ini ditulis di Korintus. Tahu saat itu umat Korintus seperti apa? Umat Korintus merasa kita sudah sama, kita dibaptis. Kita sudah diselamatkan. Jadi kalau berbuat dosa-dosa dikit-dikit nggak apa-apa. Makanya umat Korintus ini free sex, mabuk-mabukan, penyembah berhala. Nanti baca sampai di ayat 31, nanti tolong dibaca. Karena ini saya nggak punya waktu tinggal 10 menit. Bapak, Ibu, umat Korintus itu pikir keselamatan itu sudah dimiliki. Jadi perselingkuhan demi perselingkuhan terjadi. Penyembah berhala, makan barang-barang berhala. Hari ini saya mau ngomong Bapak Ibu. Ada nggak sekarang yang kita lakukan seperti ini? Banyak. Kita ikut Tuhan, nggak apa-apa lah dosa dikit-dikit. Sembayang nggak apa-apa. Berhala itu Bapak Ibu, sesuatu yang kau sembah. Selain Tuhan itu adalah berhala. Termasuk sembahyang nenek moyang kita. Setiap orang mati urusan itu sama Tuhan. Amin. Amin. Saat engkau sembahyang nenek moyangmu, engkau sembahyang batu, mata angin, itu kelihatannya sepele, tapi itu menjadi murka Tuhan yang membuat mereka tidak masuk dalam Kanaan. Yuk, kita ayat 7, 8, 9 sampai 11 saja. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala, sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka cita. Maksudnya tahu nggak? Menyembah berhala, setelah menyembah duduk makan, ya makan persembahan itu. Dengan alasan apa? Semua makanan suci. Bapak baca di ayat terusnya, dia bilang betul makanan tidak, tetapi makan itu membangun atau tidak? Tidak semua yang benar itu baik, amin. Yang boleh bukan benar, maksud tidak semua yang boleh itu ada manfaatnya. Tidak semua yang boleh itu membangun. Tetapi itu yang terjadi umat Korintus, maka jadi ingat oleh Paulus. Hari ini kita belajar
Firman ini juga mengingatkan kita masing-masing. Jangan sampai kita binasa di padang gurun. Ayat 8. Jangan kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada satu hari telah tewas 23.000 orang. Ayat 9. Dan jangan kita mencobai seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari sehingga mereka mati di padang, dipatok ular. Ayat 9. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh ayat ke-11 diulangi lagi. Yuk. Ayat 11 mengulangi ayat 6. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh bagi buat siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Kita belajar dari kesalahan mereka supaya kita tidak mengulang, itulah menjadi bijak. Bukan kita minta Tuhan ajar kita menghitung hari. Supaya kita memperoleh hati bijak. Amin. Pelajari hari-hari kita. Melalui apa? Melalui umat Israel. Belajar kehidupan mereka hari seperti apa mereka terhadap Tuhan. Ya, sebagai contoh dan dituliskan untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman hari ini, zaman akhir telah tiba. Artinya ini menjadi contoh, ditulis untuk siapa? Bapak, Ibu, dan saya. Amin. Belajar Bapak Ibu. Jangan anggap sepele. Umat Israel, dia bilang apa? Waktu sampai di Kades Barnea, carikan kami pemimpin. Lebih baik kami pulang ke Mesir. Di sana ada daging. Di sana ada timun. Di sana ada bawang. Sampai bawang menjadi persoalan. Bawang aja menjadi persoalan Bapak Ibu. Hari ini apa menjadi persoalanmu nggak percaya sama Tuhan? Jangan kita binasa karena masalah kecil, masalah bawang. Amin. Umat Israel masalah bawang. Hari ini kita masalah apa? Masalah rumah tangga. Masalah nggak mau mengampuni. Masalah turutin hatimu sakit hati. Kalau ngomong sakit hati, Tuhan lebih sakit hati sama kita. Amin. Kira-kira Tuhan sakit hati nggak? 2 juta orang melawan dia. Padahal dia sudah merancangkan, lebih sakit hati nggak? Ingat Bapak Ibu, waktu kita singkat. Kalau 1000 tahun itu 1 hari, hidup kita 70 itu, hidup kita hanya 1 jam 58 detik. Bukan 1 jam 58 menit. Sekarang pertanyaan kita, kalau minggu depan, Pak Kur, kau tanya Pak, kalau Tuhan bilang 3 hari lagi lu mati, lu mau bikin apa? Mau bikin gedung? Mau bikin gedung? Apa yang kau lakukan? Pak Diandri, kalau Tuhan bilang minggu depan lu dipanggil, hidup lu 1 minggu ini lagi, apa yang kamu perbuat? Masih mikir martabak? Apa yang lu pikirkan? Apa yang lu pikirkan? Memulihkan hubungan kita kepada Tuhan, amin? Pertanyaannya itu, sekarang balik hidup kita. Siapa tahu kita di sini? Kapan? Ada yang tahu kapan? Jangan-jangan pulang dari sini ada 1 di antara kita atau 2 di antara kita. Jangan buang waktu kita tidak banyak. Jangan sia-siakan, enggak nanti aja enggak apa-apa. Tuhan bilang, dia mengembalikan kau jadi debu. Itu seperti apa? Seperti manusia dihanyutkan oleh air, seperti mimpi. Makanya mimpi pernah lama. Ada yang mimpi 3 tahun. Mimpi berapa lama saya mau tanya? Anggaplah kau tidur langsung mimpi, paling mimpi lu 8 jam. Sesingkat itu, Bapak Ibu. Mazmur 103 juga berkata, kita ini seperti uap, sebentar ada, sebentar tiada.
Seperti embun pagi. Saat sinar matahari datang, hilang semua. Itulah hidup Bapak, Ibu, dan saya. Jangan sombong. Sisa hidup kita ini persiapkan. Yuk, pulihkan hidupmu. Selagi masih ada waktu. Tuhan berikan kita siap-siap. Kita nggak tahu kapan kita dipanggil. Amin. Jangan main-main. Jangan anggap sepele, saya bilang jangan anggap sepele. Hati-hati. Ini yang diperingatkan Musa. Musa luar biasa mengingatkan ini. Hanya satu ayat. Mazmur itu ditulis oleh Daud, 73 pasal Daud menulis. Asaf menulis 12 pasal. Torah menulis 11 pasal. Salomo menulis 2 pasal. Musa menulis 1 pasal. 45 sampai 50 pasal disebut dengan Mazmur Yatim karena nonim. Tidak ditulis penulisnya. Tetapi 1 pasal ini yang luar biasa, Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu lihat, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, kalau lihat orang Yahudi di tembok ratapan, apa yang dibaca? Semua Mazmur. Amin. Karena Mazmur itu merefleksikan 5 Taurat. 5 kitab Taurat itu. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itulah, makanya kalau mereka baca Taurat Musa, mereka baca Taurat David. Yang mereka sebut Taurat Daud. Terjadi 5 jilid itu. Maka kalau baca Alkitab, jangan dilewatin ya. Kalau baca Mazmur 90, lihat atasnya. Jilid 4 Mazmur 90 sampai 106. Maka saya bilang, bukan berapa banyak engkau baca Alkitab. Yang penting berapa banyak kau mengerti. Baca Alkitab 1-2 kali nggak ngerti, 3 kali cari pengertian. Amin. Nanti kita belajar. Saya berdoa, di Famsel itu bahas tentang pengajaran ini. Disitulah pemuritan kita. Amin. Famsel bukan kita mengumpulkan komunitas hahaha doang. Yang nanti ada ulang tahun, happy birthday, tiap makan. Bukan itu. Dari dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Komsel tujuan adalah KTM. Kesatuan hati tumbuh bersama mengenangkan. Kuncinya bagaimana kesatuan hati? Rendah hati. Orang gak rendah hati gak mungkin bisa jadi satu. Firman Tuhan itu dahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan kita. Itu kunci untuk satu. Tumbuh bersama. Pohon gak bakalan tumbuh kalau gak dirawat. Amin. Bagaimana rawatnya? Disiram, dipupuk. Bisa tumbuh bersama. Apa siramin firman. Pupuknya dengan firman. Maka setiap komsel harus ada bedah firman. Jangan bilang gak ngerti. Ya gak ngerti, memang gak ngerti. Tapi belajar. Makanya gembala-gembala Famsel belajar firman Tuhan. Baca firman. Supaya engkau bisa memuridkan. Di situ tetap memuridkan. Amin. Baru nanti bisa menangin jiwa. Kadang-kadang bagaimana menangin jiwa? Kita sebagai anggota Famsel aja belum tentu dimenangin. Sering ribut, gesek sana, gesek sini. Nanti ketua Famsel pusing gimana. Bagaimana yang menang di luar? Yang di dalam aja kutak-katik. Yuk kita bangkit Famsel kita, amin. Jangan hanya slogan doang. Kalau ulang tahun cepat benar ingatnya. 3 hari udah dipesan kue. Ingat di Famsel. Kita lihat untuk belajar pada firman, amin. Ada belajar tentang Mazmurnya, indah sekali benar. Saya udah ketemu kejadian itu, di mana refleksinya di Mazmur jilid 1. Keluaran itu, di mana refleksi ayatnya yang ada di Mazmur. Saya udah belajar itu. Saya sedang belajar itu dan saya belajar terus untuk itu. Amin. Ini firman Tuhan yang saya sampaikan. Sekali lagi, orang bijak belajar dari kesalahan orang lain. Umat JFC menjadi orang bijak. Amin. Jangan ulangi kesalahan orang. Kalau kita mengulangi kesalahan orang lain itu kita bodoh. Amin. Kita ini berbahagia hidup di zaman kasih karunia. Karena Tuhan sudah memberi contoh kepada kita mana hitam dan putih. Tinggal pilihan.
Makanya akhirnya Yosua berkata, waktu Yosua mau meninggal di umurnya 110, dia bilang begini, akhir semua yang kubawa kalian itu ada pilihanmu. Mau coba, tetapi aku dan seisi rumahku akan tetap beribadah dan menyembah Tuhan. Amin. Hari ini berani gak kita berkata, dunia boleh goncang, ekonomi boleh susah, semua orang percaya, tetapi aku, istri, anakku, keluargaku tetap menyembah Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Kita harus berani seperti itu. Soal masalah bersama Tuhan pasti kita bisa menyelesaikan masalah. Amin. Tuhan Yesus berkati kita. Saya berdoa sekali lagi. Biar terus kita belajar dan belajar. Amin. Baca Alkitab itu kalau kita ngerti, indah sekali. Mazmur itu indah sekali. Ya, mulai dari Daud dipilih, Daud jadi raja, jilid 2 Daud jadi raja, Daud jatuh dosa ya. Mazmur 51 bagaimana pertobatan, aduh indah sekali. Puji syukur kepada Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Dan juga kita mau masuk perjamuan. Petugas perjamuan silakan. Yuk, kita naikin lagi pujian ini. Jangan fokus ke kiri kanan. Kita naikin pujian ini, minta kepada Tuhan memberi kita hikmat untuk kita belajar, menghitung hari-hari kita, dan merefleksikan apa yang telah kita perbuat selama ini. Kalau ada hal-hal yang kita lakukan seperti umat Israel yang diajarkan kepada kita, yuk hari ini kita bertobat. Hari ini melalui perjamuan kudus ini, Tuhan memulihkan kita dan membawakan kita masuk tanah perjanjian. Jangan sampai sungut-sungut, marah, nggak puas, dendam, sakit hati, nggak bisa mengampuni, luka hati dengan banyak alasan. Kalau kita mau sakit hati, banyak alasan kita untuk sakit hati. Kalau kita mau membalas, banyak alasan kita untuk membalas. Kalau kita mau berbuat jahat, banyak alasan kita berbuat jahat. Amin. Tetapi satu alasan yang membuat kita, karena Tuhan yang begitu baik mengampuni kita orang yang berdosa ini. Amin. Yuk kita naikkan pujian ini menjadi doa kita. Seperti Musa berdoa. Ajar kami Tuhan. Banyak hari-hari yang salah dalam hidup kami. Kami lewati hari-hari kami. Tidak menyenangkan hatimu. Hari-hari kami penuh dengan kepahitan. Hari-hari kami mengalami kemarahan, kebencian, keraguan, bimbang, tidak percaya kepada firman. Tuhan ajari kami melihat umat Israel yang digambarkan oleh Musa, yang ditulis oleh Paulus. Kami enggak mau menjadi umat seperti di Korintus, Tuhan. Hari ini kami diingatkan kalau ada perbuatan-perbuatan kami yang hari ini kami menyembah berhala oleh karena tradisi, oleh karena budaya. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami. Ayo minta ampun kepada Tuhan. Kalau kita masih terikat dan kita tidak mampu, minta Tuhan memberikan anugerah kekuatannya. Mazmur 90 ayat 17 berkata, Mazmur 90 ayat 17 berkata, biar Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Yo, ini kesempatan kita minta kepada Tuhan. Tuhan berjanji dalam Mazmur 90 ayat 17, dari segala itu Dia akan menguatkan dan meneguhkan kita. Kalau kita nggak mampu sendiri, kita minta Tuhan
Tolong kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan kami. Supaya nama-Mu ditinggikan, dimuliakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Tuhan tak pernah meninggalkan Engkau. Tuhan yang penuh kasih karunia, dengan penuh kesabaran, penuh dengan pengampunan, penuh dengan pengharapan supaya kau kembali percaya kepadanya. Kunci Yosua Kaleb masuk ke Kanaan, perhatikan baik-baik. Multimedia tolong buka Bilangan 14 ayat 24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwanya yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya. Itu, dan keturunannya akan memilikinya. Yuk Bapak Ibu, minta Tuhan buat kita menjadi jiwa yang berbeda dengan orang dunia. Kaleb dibawa ke tanah perjanjian dan dijanjikan semua keturunannya akan menempati itu. Karena Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda. Kaleb mempunyai jiwa yang berbeda. Yuk kita menjadi orang yang berbeda di hadapan Tuhan. Kita beda dengan dunia. Kita berbeda dengan orang yang tidak punya pengharapan. Kita mempunyai sudut pandang bahwa Tuhan baik. Tuhan tak pernah mengingkari janjinya. Tuhan akan memenuhi janjinya kepada kita pribadi. Kuncinya, yuk taat kepada Tuhan. Penuh dengan kerendahan hati. Seperti Musa minta Tuhan ajar kami menghitung hari-hari kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kasih-Mu tiada kesudahan. Bila kami renungkan siapakah kami ini ya Tuhan. Tetapi hari ini Engkau undang kami untuk datang makan dan minum sehidangan dengan Engkau melalui perjamuan yang kudus. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, ampuni setiap kami. Yuk masing-masing berdoa. Minta Tuhan menguduskan, mensucikan kita. Karena kita mau makan sehidangan dengan Raja dan segala Raja Tuhan dan Tuhan yang Maha Kudus. Supaya dengan kekudusan kita, Tuhan layakkan kita makan dan minum. Kita diperkenankan untuk sehidangan dengan Dia. Yuk kita berdoa, Tuhan Yesus. Syukur bagimu ya Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak berkesudahan. Pada siang ini Tuhan, satu anugerah yang Kau berikan kami. Kalau pada minggu pertama bulan kelima ini Tuhan, kami kembali lagi boleh makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Satu hal yang luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Oleh karena itu ya, biarlah kami boleh makan dan minum dengan cara yang layak. Oleh karena itu ampuni setiap kesalahan dan dosa kami. Apapun yang kami perbuat dengan sengaja dan tidak sengaja dengan pikiran dan perbuatan kami. Tuhan ampuni kami. Ampuni kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya anugerah yang begitu besar. Kami percaya oleh karena kasih-Mu besar. Apapun kesalahan kami, apapun dosa kami, saat kami datang kepadamu dan kami mengaku di hadapan-Mu, maka Engkau Allah yang penuh kasih dan kemurahan-Mu akan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan ya. Ini adalah kami saatnya boleh duduk makan dan minum sehidangan Engkau di dalam nama Yesus. Silakan perjamuan boleh dibagikan. Anak umur 12 tahun jangan terima dulu. Bagi Bapak Ibu yang percaya silakan.
kepadamu untuk pagi dan siang ini. Kalau kami boleh makan dan minum sehidangan dengan Engkau. Semua oleh karena perkenanan-Mu, semua oleh pengampunan-Mu Tuhan. Terima kasih, syukur bagimu. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan Yesus Kristus, bahwa malam sebelum ia diserahkan yang mengambil roti, mari angkat roti kita katakan, mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya seraya berkata, inilah tubuhku yang diserahkan padamu. Ingatlah akan daku setiap kali engkau memakannya. Kekasih-kekasih Kristus, bukan akan roti yang di atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Yesus. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Demikian pula sesudah ia makan, ia mengambil cawan, mari angkat cawan kita ke atas. Saya berkata, ini cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, yang di atasnya kita ucapkan syukur. Jadilah ini menjadi peringatan akan daku setiap kali engkau meminumnya. Kekasih-kekasih Kristus, bukan kecawan yang atasnya kita ucapkan syukur. Ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Yesus Kristus. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Berbahagialah kita yang pagi ini orang yang dilayakkan makan dan minum sehidangan Tuhan dari segala Tuhan, Raja dari segala Raja, Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh kasih pengampunannya, oleh kasih anugerahnya, dia perkenankan kita makan dan minum. Oleh karena itu sudah layak dan sepantasnya naikkan ucapan syukurmu kepadanya. Yo, jangan ada yang diam, ekspresikan ucapan syukur dengan cara yang terbaik menurutku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau baik, Engkau baik, Engkau baik. Layakkan kami, Kau perkenankan kami makan dan minum sehidangan dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau baik, sungguh baik dan terbaik-baik. Tiada kata-kata yang dapat membalas segala kebaikan-Mu selain satu dari hati kami berdalam. Kami mau berkata, terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Yesusku, puji syukur hanya
setiap kebenaran firman-Mu yang disampaikan buat setiap kami. Ajar kami terus Tuhan untuk menghitung hari-hari kami, agar setiap kami beroleh hati yang bijaksana. Terpujilah nama-Mu Bapa, berkati hamba-Mu Pak Michael, pakai lebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu. Berkati keluarganya, berkati anak, menantu, cucu-cucu yang diberkati Tuhan. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa mengucap syukur. Mari sama-sama katakan amin.